sih bahasa itu kelasnya cuma satu, terus isinya anak buangan dari kelas IPA sama IPS. Hai guys, welcome back with me. So di video kali ini aku akan menepati janji aku di Instagram sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi di video kali ini aku akan share ke kalian semua suka duka jadi anak bahasa. So guys, aku akan menceritakan pengalaman aku dulu gimana bisa masuk di jurusan bahasa. Nah, aku juga udah nanya ke beberapa temen aku yang anak bahasa juga, gimana sih rasanya jadi anak bahasa. So sebelum mulai videonya, jangan lupa buat subscribe dulu video ini, hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Jangan lupa buat like video ini, and yeah, without any further ado, let's get started. Oke guys, jadi jurusan bahasa sendiri tuh nggak di semua sekolah itu ada. Di sekolah aku sendiri jurusannya cuma ada satu. Di 3 angkatan itu 3 kelas aja buat kelas bahasa sendiri. Waktu SMP tuh aku sempet pengen masuk ke IPA, itu waktu SMP kelas 9 semester 1. Kemudian aku merasa kayak nilai aku ini di IPA itu nggak pernah bagus gitu. Ini trik aku sih buat nentuin aku mau masuk ke jurusan mana. Jadi di semester 2 awal itu aku kumpulin semua rapor aku mulai dari SD sampai SMP. Di situ aku kumpulin semua nilai aku mulai dari kelas 3 semester 1, aku kumpulin semuanya sampai di kelas 9 semester 1. Aku tuh kayak bagi menjadi kayak 3 kolom gitu loh. Satu kolom buat jurusan IPA, satu lagi buat IPS, dan satu lagi buat bahasa. Untuk di kolom IPA ini aku rata-ratain nilai aku, nilai IPA dan matematika. Kemudian untuk di kolom IPS-nya aku rata-ratain nilai IPS dan PPKN. Aku nggak tahu sih kenapa PPKN aku ambil juga ya. Di kolom yang bahasa aku rata-ratain nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aku. Nah, setelah itu ketemu rata-ratanya dari per semester ini, kemudian aku jumlah semuanya, aku rata-ratain dari semuanya ini. Dari rata-rata IPA, IPS, dan bahasa ini semuanya itu selisihnya cuma 1, berapa gitu, nggak sampai 2, sekian. Nah, dari situ itu udah kelihatan yang rata-ratanya paling tinggi jumlahnya itu dari bahasa aku langsung kayak mikir, mungkin emang kemampuan aku ada di bahasa. Mikir-mikir lagi buat masuk ke bahasa, aku cari tahu juga di situ di bahasa itu belajarnya apa aja sih, terus nanti kalau mau kuliah itu jurusan apa yang bisa diambil, terus nanti kerjanya itu bisa jadi apa sih. Aku cari semuanya di situ. Aku masih mikir-mikir lagi nih, ya udah deh, tunggu UN nanti. Setelah nilai UN keluar, di situ udah kelihatan banget sih yang paling tinggi itu dari bahasa aku. Aku langsung oke, fix ini masuk bahasa aja kalau gitu. Aku pribadi emang suka sama bahasa, suka belajar bahasa-bahasa asing. Aku juga suka nulis, jadi emang kayaknya jurusan ini cocok buat aku gitu. Biasanya kan ada kayak orang tua yang maksain kita, kamu harus masuk jurusan ini, kamu harus jadi ini, ada kan ya. Kalau aku sendiri, aku benar-benar gak ada paksaan dari siapapun. Kalau emang itu ngerasa kemampuan aku ada di situ, kalau emang aku nyamannya di situ, ya udah. Kalau misalnya aku dipaksa, misalnya ya buat masuk ke IPA, terus di sana aku nggak mampu, aku keberatan, akhirnya itu bakal ngaruh ke nilai aku sendiri, dan itu bakal ngaruh ke belajar aku bakal males-malesan, karena semua hal yang dipaksain itu pasti hasilnya itu gak akan baik gitu loh. Waktu udah masuk SMA, tes masuk buat jurusan apa, di situ aku bener-bener kayak berharap banget, berdoa banget biar gak sampai masuk ke jurusan itu. Kalau kata guru-guru aku sih, anak bahasa itu anaknya itu kompak-kompak, kelasnya itu kelas istimewa, karena kelasnya emang satu. Pelajaran wajibnya anak bahasa, kayak misalnya anak IPA itu kan pelajaran wajibnya kayak fisika, biologi, kimia. Untuk anak bahasa sendiri ada bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kita yang biasanya belajar bahasa Indonesia aja,
Ini kita belajar sastranya juga, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Jepang, dan antropologi. Dulu waktu belum masuk SMA, alasan aku masuk bahasa itu aku kira ada bahasa Korea. Jurusan bahasa sendiri itu sering banget buat diajar sama guru yang asli Jepang. Biasanya ini kayak menjadi Nihongo partner gitu. So guys, aku udah nanyain ke teman-teman aku pengalaman mereka masuk di jurusan bahasa, suka duka mereka masuk di jurusan bahasa. Aku udah kumpulin semua yang mereka kirimkan, baik itu melalui voice note maupun melalui tulisan. Jadi aku bakalan bacain yang dari tulisan dulu. Oke, jadi di sini aku nanyain ke teman-teman aku 5 pertanyaan. Oke, ini dimulai dari yang pertama. Ini dari temen sekelas aku, Ria. Kenapa pilih jurusan bahasa? Soalnya dari kecil aku suka sama budaya-budaya Jepang gitu. Terus pas tahu di jurusan IBB ada bahasa Jepangnya, aku tertarik. Soalnya kan aku kuliah juga mau ambil jurusan bahasa dan budaya Jepang nantinya. Emang menarik banget sih ya bahasa Jepang ini. Apalagi kita kan baru belajar bahasa Jepang di SMA ini. Sebelum-sebelumnya kita juga belum pernah gitu loh belajar bahasa Jepang. Jadi ini kayak sesuatu yang menarik banget gitu. Sempet bimbang gak waktu mau pilih jurusan bahasa? Enggak, malah pilihan pertama pas tes aku pilih IBB. Ya, ini sama banget. Pilihan pertama aku waktu itu IBB dan pilihan kedua IPS. Jadi kayak emang yang masuk di bahasa ini emang kayak bener-bener kemauan mereka sendiri gitu. Sukanya jadi anak bahasa apa? Kita belajar banyak budaya yang belum tentu dipelajari juga sama anak IPA dan IPS. Jadi selain kita belajar bahasa, kita juga belajar budaya guys. Dukanya jadi anak bahasa apa? Entah kenapa aku mikir anak IBB tuh kadang dipandang remeh sama orang-orang. Aku anak IBB pengen banget buktiin sama orang-orang kalau anak IBB tuh sama aja sama anak IPA dan IPS. Bahkan kita bisa lebih dari mereka. Pernah kepikiran gak buat pindah jurusan? Enggak, aku gak pernah kepikiran buat pindah jurusan karena menurut aku anak IBB tuh unik. Kita minoritas berkualitas. Wow. Oke, thanks Tria buat tanggapan kamu tentang anak bahasa. Next, ini teman aku namanya Lucy. Kenapa pilih jurusan bahasa? Karena saya punya bakat dalam berbicara dan dengan mengambil jurusan bahasa saya berharap bisa menata kata atau kalimat dengan baik dan benar serta lancar saat berbicara. Sempat bimbang gak waktu mau pilih jurusan bahasa? Enggak sama sekali karena kebanyakan saat kuliah yang diminati itu jurusan sastra. Jadi kalau ambil jurusan bahasa itu memudahkan kita untuk mengambil jurusan sastra saat kuliah. Dan kebanyakan anak bahasa itu masa depannya jadi guru. Sukanya jadi anak bahasa apa? Sukanya sih jurusan bahasa itu asik, apalagi pas ada sensei dari Jepang yang ganteng. Jadi tambah semangat sekolah dan belajarnya. Dukanya jadi anak bahasa apa? Dukanya itu di saat disuruh buat puisi dan itu karyanya sendiri. Itu sulit banget buat nyari inspirasinya. Sama belajar bahasa Jepang buat ulangan, biasanya itu sulit banget. Pernah kepikiran gak buat pindah jurusan? Gak sama sekali, soalnya dari awal emang minat sama jurusan bahasa. Good job. Yeay, thank you Lucy udah memberikan tanggapannya tentang anak bahasa. Next, ini dari temen aku, temen sekelas, dari Nesa. Kenapa pilih jurusan bahasa? Dari kelas 9 pinginnya milih jurusan bahasa karena bahasa tuh kayaknya enak, terus bisa lebih luas mengenal bahasa, entah itu bahasa Indonesia, Inggris, atau Jepang. Sempat bimbang gak waktu mau pilih jurusan bahasa? Sempat sih, soalnya banyak juga saudara yang usulin ke jurusan IPA, karena banyak argumen IPA tuh ntar kalau kuliah enak bisa pilih banyak jurusan, terus kerjanya juga enak. Tapi aku tetap milih ke jurusan bahasa ya karena itu tadi. Sukanya jadi anak bahasa apa? Sukanya jadi anak bahasa menurutku aku jadi lebih mengenal bahasa Indonesia lebih dalam.
dapat menata bahasa sebelum berbicara lebih baik lagi, dan bisa belajar bahasa asing baru kayak Jepang. Dukanya jadi anak bahasa apa? Gak ada. Good. Pernah kepikiran gak buat pindah jurusan? Gak pernah, soalnya yang pertama udah sesuai keinginan bisa masuk jurusan bahasa. Yang kedua udah nyaman di jurusan ini, jadi gak kepikiran buat pindah jurusan. Bagus banget mau bertahan di jurusan bahasa. Next, ini dari teman sekelas aku, dari Iva. Kenapa pilih jurusan bahasa? Menghindari hitungan yang banyak. Hitung-hitungan itu nggak bisa dihindari. Sempet bimbang nggak waktu mau pilih jurusan bahasa? Iya. Oke, ini jawabannya sangat singkat sekali. Sukanya jadi anak bahasa apa? Sukanya bisa belajar bahasa Jepang lebih mendalam. Oke. Dukanya jadi anak bahasa apa? Dukanya dapet guru yang killer. Semua kelas pasti ada guru yang killer atau semacam itu. Karena guru yang seperti itu nggak bisa dihindari guys, pasti ada aja. Pernah kepikiran nggak buat pindah jurusan? Enggak. Oke, thank you. Next, wow, ini sangat-sangat panjang banget. Ini dari temen aku, Intan. Thanks Intan, kamu lihat banget. Oke, ya awalnya sih aku nggak tahu apa itu jurusan bahasa. Tapi setelah aku memilih jurusan bahasa, pola ucapan yang dulunya patah-patah atau kurang lancar berbicara, jadi sekarang bisa lancar berbicara atau berpendapat. Bimbang sih enggak ya, karena jurusan bahasa bagi saya itu jurusan yang bisa membuat saya semakin berubah. Seperti contohnya pola berpikir, lalu bisa menata bahasa setiap kalimat, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya jurusan bahasa bagi saya sangat mendukung. Sukanya jadi anak bahasa apa? Ada banyak kesenangan yang aku alami di jurusan bahasa. Salah satunya adalah bisa kenal dengan anak yang sepemikiran denganku. Ada juga yang senang bisa diajak berbicara atau saling mengutarakan pendapat, saling mengingatkan kalau ada tugas rumah, dan juga waktu tugas kelompok semua teman-teman juga serius kalau diajak berkomunikasi atau memikirkan tugas yang diberikan oleh guru. Dukanya jadi anak bahasa apa? Duka yang selama ini aku alami di jurusan bahasa yaitu aku pernah dan teman-temanku satu kelas pernah ditegur guru waktu di kelas karena salah satu dari temanku ada yang memainkan HP waktu jam pelajaran dimulai. Ada juga yang ngobrol sendiri waktu jam pelajaran. Aku pernah kok, ya aku juga pernah. Ada yang lagi makan di kelas waktu pembelajaran, dan ada juga anak yang telat masuk kelas karena berbagai alasan yang tidak masuk akal. Dan kenakalan dari satu anak membuat satu kelas kena marah semua. Itu semua kami memang salah dan kami mengakui kesalahan kami. Tapi aku tidak suka kalau di saat pelajaran salah satu guru selalu menyalahkan aku dan teman-temanku, bukan semua kelas. Padahal yang salah ya bukan aku sama teman-temanku, yang salah malahan anak lain yang bukan dari teman dekatku. Aku dan teman-temanku merasa tersinggung dengan perkataan yang diucapkan oleh guru tersebut. Oke, jadi kayak kesalahan-kesalahan kecil di dalam kelas, telat masuk kelas, main HP di kelas, makan di kelas, itu pasti semua kelas itu ngalami. Dan itu kalau udah terlanjur khilaf, mau gimana lagi? Kesalahan kecil seperti itu nggak usah diulangi lagi, karena mungkin nanti bakalan lama-kelamaan kebiasaan, jadi kayak bukan kesalahan gitu loh, tapi kebiasaan gitu. Guru menyalahkan aku dan teman-temanku karena teman-temanku rame. Kalau misalnya kita punya kesalahan dalam kelas, hanya satu kesalahan, satu orang, pasti emang semuanya itu yang disalahin satu kelas. Karena anak ini tuh merupakan anggota di kelas itu, dan identitas mereka itu juga identitas dari kelas itu. Otomatis kelas juga ikut bertanggung jawab atas kesalahan anak tersebut. Yang solusinya bisa kita ingetin dulu anak itu, yang kayak misalnya anak itu rame di kelas, kita ingetin kalau pelajaran jangan rame, atau kalau gurunya lagi nerangin jangan rame, karena nanti kalau anak itu udah kena, pasti sekelas juga kena. Pernah kepikiran gak buat pindah jurusan? Dulunya aku pernah berpikir ingin pindah ke jurusan lain,
Tapi setelah masuk bahasa dalam 1 minggu pertemuan, aku sudah mulai ada banyak teman. Dan bukan itu saja, di jurusan bahasa aku mengenal lebih banyak lagi mata pelajaran yang aku dapat. Seperti pelajaran bahasa Jepang, antropologi, sosiologi, dan masih banyak lagi. Emang itu wajar banget sih, kita nggak mungkin kan langsung kenal semuanya, dan itu semua bertahap. Ngafalin namanya, ngafalin mukanya, itu semua bertahap. Ya semuanya pasti ada waktunya buat kenal sama orang. Lama-kelamaan kita juga bakal tahu karakter dari seseorang itu kayak gimana. Ini wajar kalau misalnya kayak merasa gak nyaman karena belum adaptasi juga. Thank you buat Intan, kamu bener-bener niat banget bisa ngetik sebanyak ini. Oke, next ini dari temen aku yang ada di sekolah lain. Ini temen SMP aku, karena aku gak suka fisika, kimia, sama sejarah. Jadi aku pilih jurusan bahasa. Sempet banget bimbang mau pilih jurusan. Emang pilih jurusan itu harus dipikirin mateng-mateng guys. Sukanya jadi anak bahasa apa? Sukanya itu kita bisa belajar bahasa asing. Bahasa Jepang sih menurutku yang paling asik. Asik banget, asik banget. Dukanya jadi anak bahasa apa? Dukanya itu kalau di sekolahku itu kelas bahasa cuma 1. Jadi kayak jadi bahan pembicaraan anak jurusan lain. Kalau anak bahasa itu kelasnya cuma 1 gitu. Wah, jadi sama kayak di sekolahku ya. Pernah kepikiran nggak buat pindah jurusan? Kalau untuk pindah jurusan sih enggak, soalnya udah dipikir mateng-mateng dari awal mau pilih jurusan bahasa. Dan bismillah aja, semoga bisa lancar sampai lulus nanti. Amin. Semoga kita semua lancar sampai kita lulus nanti. Dan ini benar banget, pastinya kita pilih jurusan itu nggak asal pilih jurusan, dan itu udah dipikirin matang-matang. Ini aku juga nanya ke dia, menurutmu hal apa yang paling berkesan saat pelajaran bahasa Jepang, terutama waktu diajar sama sensei Nihongo partner? Waktu itu diajarin nyanyi lagu Jepang, sedih banget. Terus waktu itu senseinya main alat musik tradisional Jepang gitu. Jadi so funny belajar bahasa. Oke, thank you Vivi. Next, ini ada lagi teman aku SMP. Jadi dia ini sekelas sama Vivi tadi. Karena itu emang udah jadi pilihanku dari dulu. Soalnya aku udah tahu kalau emang minatku di bahasa. Jadi ini yang paling penting dari pilih jurusan, yaitu minat kamu ada di mana. Enggak sih, kan udah jadi pilihan pertama. Sukanya itu aku kayak lebih enjoy dalam belajar sekarang. Mungkin aja karena emang mata pelajarannya yang benar-benar bisa aku kuasai, makanya enak. Dukanya mungkin lebih ke temen sekelas sama pandangan anak IPA sama IPS tentang bahasa. Soalnya temen sekelas aku buat sosok aku nggak terlalu nyaman. Terus kalau buat pandangan kelas lain itu menganggapnya apa sih, bahasa itu kelasnya cuma 1, terus isinya anak buangan dari kelas IPA sama IPS. Itu sih menurutku dukanya, jangan dimasukin hati. Mungkin buat temen sekelas yang gak nyaman, pasti emang ada kok temen sekelas yang menurut kita gak nyaman temenan sama mereka, tapi pasti ada 1-2 orang yang emang bener-bener cocok banget sama kamu, emang bener-bener nyaman sama kamu, itu pasti ada. Kalau kepikiran buat pindah jurusan sih nggak pernah, karena emang cita-citaku sendiri juga berhubungan sama bahasa. Oke, thank you buat Tania yang udah menyuarakan pendapatnya.